kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan mulai praktikum sistem microcontroller dengan modul 1. Adapun dari poin-poin dari modul 1 ini, yang pertama adalah tujuan, di mana memahami dataset ATmega 8535. Ini adalah sebuah sistem microcontroller untuk kegunaannya untuk sebuah sistem otomatis. Kemudian juga mampu membuat aplikasi input dan output pada Avier dengan menggunakan bahasa pemrograman C pada CV Avier. Dan inilah sebuah program inputan dan output, atau ini bisa dibilang dengan sebuah program perintah. Kemudian juga terdapat pendahuluan. Di sini dapat kita lihat pengertian ATmega 8535 dan salah satu contoh bentuk dari ATmega 8535 itu sendiri. Nah, pada ATmega ini kita dapat melihat deskripsi pin-pin yang terdapat pada sistem microcontroller tersebut. Yang pertama VCC, yang kedua ground, kemudian juga terdapat port. Port itu terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah port A, port B, port C, dan port D. Terus terdapat juga reset, kemudian juga XTA LI1, XTA L2, terus AVCC, dan RF. Nah, pada bagian-bagian saya sebutkan tadi, inilah bentuk tampilan sistematik dasar dari konfigurasi pin ATmega 8535. Terus fiturnya dapat kita lihat di sini. Kemudian juga pada fitur ini terdapat juga deskripsi register, di mana terdapat pada register A berikut deskripsi registernya, kemudian juga sampai seterusnya. Nah, inilah bentuk kit dari ATmega 8535. Kemudian juga pada poin-poin ini terdapat pada poin 1 terdapat ATmega 835 dan pinnya. Nih. Terus yang kedua terdapat LED, ini 8 LED. Terus push button, inilah tombol bisa dibilang untuk menekan nomor atau sesuai dengan yang ditentukan. Kemudian juga terdapat LCD, terus 7 segmen, terus door matrix. Pada kali ini juga kami telah membuat percobaan di mana percobaannya adalah menghubungkan port USB master micro Avier pada port USB PC. Terus memastikan USB downloader CV Avier dan program USB sudah terinstall. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan. Oke, untuk yang tugas pertama, yaitu port A sebagai output. Yang pertama, hubungkan port A dengan port CN11 pada trainer board seperti ini, ya, PA7 ke CNN18 dan seterusnya. Kemudian pada software CPAR kita buat suatu project yang baru, ini create new project. Kemudian kita lakukan seperti ini. Kita buat sebuah file dengan nama tugas 1A. Maka yang kemudian akan muncul configure project box dan kita sesuaikan dengan ini konfigurasi yang ini. Di mana kita menggunakan ATmega 8535 dan clock-nya 16 MHz. Kemudian kita klik file new. Tetapi di sini kita tidak membuat project lagi, kita buat source. Dan kita ketikkan ini program seperti ini, programnya. Kemudian kita save dan kita configure
konfigurasi lagi dengan menambahkan tugas 1A tadi ke dalam project. Oke, selanjutnya kita run kodenya hingga tidak ada error dan warningnya. Oke, kita coba di sini. Saya sudah membuat rangkaiannya. Ini seperti ini rangkaiannya. Kemudian untuk kodenya seperti ini. Seperti ini kita run. Maaf, agak lelet. Oke, tidak ada error dan warning seperti ini. Kemudian kita jalankan di sini. Kita masukkan filenya tugas 1. Oke. Baru kita jalankan. Seperti ini ya. Dari sini, dari lampunya ini kita lihat ini port A-nya dia nilainya 01, 01, 01, 01. Begitu pula dengan ini. Di mana port A, kalau kita tahu port A 0 itu dia menjadi output ya, atau maksudnya nilainya 0 seperti ini. Jadi yang nilai 1 itu yang lampunya hidup, dari kita hitung dari belakang 0, 1, 2 ini 0, 2 dan seterusnya. Kemudian kita pergi ke modul lagi, lakukan kembali langkah 17 dengan memodifikasi kode program pada langkah 8 sehingga menghasilkan keluaran LED output LED display sesuai dengan representasi biner kelompok Anda. Oke, karena kelompok kami itu kelompok 14, jadi nilai biner 14 itu 011000110. Kita pergi ke AVR-nya lagi. Oke, tidak ada warning dan tidak ada error. Kita pergi ke nilai Proteusnya. Kita stop dulu. Oke, kita pilih. Oke. Lalu kita jalankan. Oke, dapat kita lihat bahwa sesuai dengan ini, sesuai dengan port A-nya 0111000000. Begitu pula dengan ini 0111000000. Oke, untuk tugas 1 berjalan dengan baik. Kemudian untuk tugas 2 fasilitas delay. Untuk tugas 2 sama seperti tugas 1 sebelumnya, untuk melakukan membuat file CVIR-nya, kemudian kita tuliskan program berikut ini dan kita jalankan bagaimana untuk keluarannya yang ini. Tugas 2. Oke. Untuk tugas 2 kita langsung saja ke yang tugas yang ini saja ya. Memodifikasi kode program pada langkah 20 yang ini. Oh, maaf, kita buat dulu yang ini. Modifikasi kode program pada langkah 18 sehingga menghasilkan keluaran LED secara bergantian sesuai dengan representasi biner. Oke. Kita buka open file. Oke. Ini adalah representasi. Maaf, kita buka dulu.
Oke, kita jalankan. Tidak ada error. Kita kembali ke Proteus. Begini, kita masukkan kodenya. Oke. Ini untuk yang tugas 2 sebetulnya. Tugas 2 yang kedua yang ini. Modifikasi program pada langkah 20 sehingga hasilnya tidak menunjukkan nyata mati LED yang memutar, tetapi setelah untuk yang ini nomor langkah 21, untuk yang nomor langkah 19 agak Oke. Kita coba dulu. Oke, kita lanjut untuk yang begitulah untuk tugas 2. Tugas 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Enggak dengar, Bang. Oke, maaf, saya ulangi. Nah, di sini dapat kita lihat pada tugas ketiga, yang PR yang pertama adalah menghubungkan port A dengan port CN11. Dapat kita lihat pada rangkaian, di mana pada port A saya telah menghubungkan pada CN11 yang telah dimaksud. Dan juga kemudian pada port D dengan port CN12 hingga CN13, di mana trainer board kemudian memastikan bahwa J4 berada pada 1 plus 2. Nah, seperti yang kita lihat di sini, mikro CN11, di mana pada sesuai dengan anjuran port, dan di sini kita diarahkan, di mana pada CN ini yang dimaksud ini adalah LED, dan sebagaimana yang sudah dirangkai. Kemudian juga pada port D, ini merupakan tombol keypad. Terus dengan kita menekan aturan sesuai dengan aturan yang ditujukan nanti, dan juga pada sesuai dengan program yang kita buat, maka dengan kita menekan tombol pada keypad ini akan menunjukkan bahwa salah satu dari LED ini akan menyala nantinya. Nah, kemudian sebelumnya tadi cara untuk membuat programnya sama seperti yang dijelaskan teman saya tadi. Dengan pertama membuat project dengan terus membuat source code di CVR menggunakan kode program ini. Terus pada program ini tentunya dilakukan modifikasi sesuai dengan yang dijelaskan teman saya tadi. Terus pada poin-poin ini tentu dapat kita melihat yang pertama adalah pada tombol 1, 2, dan 3 jika kita tekan bersamaan. Nah, sebelum kita masuk kepada poin itu, tahap yang pertama kita memasukkan hasil dari run
dari file program yang kita buat tadi. Nah, kita masukkan file hex-nya, kemudian kita oke-kan. Nah, dapat kita jalankan. Nah, pada praktikum ini kita dapat melihat kemungkinan ada beberapa message, mungkin dapat kita lihat beberapa message yang keluar karena karena source program mungkin ada beberapa kendala. Terus sekarang mari kita coba perintah-perintah atau tugas-tugas yang akan kita buat pada rangkaian kita. Yang pertama kita lihat, kita kemudian membuat apabila tombol 1, 2, dan 3 ditekan secara bersamaan, maka kondisi output LED display seperti langkah 17. Lakukan kembali terus ini, namun modifikasi kode program pada langkah 8 sehingga menghasilkan output LED. Seperti yang dijelaskan teman saya tadi, bahwa LED itu akan menyala. Nah, yang dimaksud di sini kita menekan angka tombol 1, 2, dan 3 secara bersamaan. Nah, kemudian sebenarnya ini harus dilakukan dengan langsung karena kita memerlukan keypad yang bisa ditekan secara langsung. Karena jika kita menekannya dengan begini secara berurutan, maka LED yang di sini tidak akan menyala dikarenakan kita tidak bisa menekannya secara bersamaan. Seperti yang bisa kita lihat di modul, saya akan menerangkannya. Di sini kita harus menekan tombol 1, 2, 3 ini secara bersamaan. Kemudian LED yang di sini akan mendapatkan perubahan. LED mana saja yang akan menyala. Terus pada poin kedua, sebenarnya sama saja untuk poin 1 sampai 3 ini. Terus apabila 4, 5, 6 ditekan secara bersamaan, kondisi LED display akan berada pada langkah 19. Nah, jika kita melakukan tombol-tombol ini, melakukan seperti perintah, maka nanti akan terjadi perubahan pada LED. Namun karena pada simulasi ini dilakukan pada rangkaian Proteus dan tidak bisa dilakukan secara langsung, maka perubahan LED yang di sini tidak dapat kita lihat secara langsung, dikarenakan kita tidak dapat menekan tombol ini secara bersamaan. Kemudian saya harap penjelasan dari nomor 3 dapat dipahami. Ini juga pada poin 4, apabila tidak ada tombol yang ditekan, maka kondisi output display akan mati. Nah, itu yang dimaksud dengan ini, tidak akan menyala kalau tidak ditekan menggunakan keypad ini. Demikian presentasi dari kami. Saya Joni Sihat Rezeki Nenggolan dengan NIM 14S18008 dan teman saya. Saya Luis Butar-Butar dengan NIM 14S19022. Demikian presentasi yang dapat kami lakukan. Apabila pada penjelasan sebelumnya yang kami lakukan masih salah atau kurang, mohon dapat dimaklumi, dan kami berharap rekan-rekan sekalian dapat memberikan tanggapan atau komentar. Terima kasih. Terima kasih.